Tanjung Balai adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Tanjung Balai berada di tepi Sungai Asahan, yaitu sungai terpanjang di Sumatera Utara. Tanjung Balai memiliki banyak kebudayaan dan disebut sebagai si kota kerang. Selamat datang Tanjung Balai. Saya Iza Mahendra Marpaung. Perjalanan kali ini akan membawa saya ke kota Tanjung Balai yang dikenal sebagai kota Melayu di Sumatera Utara, yang lengkap dengan peradaban dan kebudayaannya. Setelah berkeliling di kota Melayu ini, saya akan menemui seseorang yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Baik, di sini saya telah menghadirkan narasumber kita kali ini yang akan ditanyai mengenai unsur-unsur kebudayaan Kota Melayu Tanjung Balai ini. Beliau adalah Ahmad Rafi yang merupakan putra Duta Kota Melayu Tanjung Balai alumni 2018. Di sini saya akan menanyakan bagaimana sih yang pertama kali itu sistem bahasa yang dimiliki Kota Tanjung Balai ini. Jadi di Kota Melayu Tanjung Balai ini ada 4 bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya. Pertama ada bahasa Indonesia, kedua bahasa Bale, ketiga bahasa Ibu, dan keempat bahasa Melayu. Nah, yang pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu Tanjung Balai kepada orang luar, supaya orang luar itu mengerti akan bahasa kita dan bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Oh, jadi ketika masyarakat Melayu Tanjung Balai ini menggunakan bahasa Indonesia itu jika bertemu orang yang tidak dikenal supaya mempermudah komunikasi mereka seperti itu. Ya, benar sekali. Supaya komunikasi itu bisa terjalin dengan efektif. Kemudian ada bahasa apa lagi? Nah, kemudian itu ada bahasa Bale. Nah, jadi bahasa Bale ini digunakan oleh masyarakat Melayu Tanjung Balai ketika berkomunikasi dengan satu masyarakat dengan masyarakat lain. Nah, supaya lebih memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Contoh bahasa Bale itu bagaimana, Pak? Nah, kita ambil 5W tambah 1H. Pada umumnya 5W tambah 1H ini ada apa, siapa, di mana. Tapi di bahasa Bale ini, masyarakat Melayu Tanjung Balai ini mengubah dengan vokal O, seperti apo, di mano, dan siapo. Jadi identiknya itu bahasanya dengan vokal O. Selain bahasa Indonesia, bahasa Bale, ada bahasa yang lain, Pak? Bahasa Melayu.
Nah, pada umumnya bahasa Melayu ini kan ada dari Malaysia, dari Brunei. Namun, saat ini bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu Tanjung Balai ini sudah tercampur dengan bahasa Bali. Jadi tidak murni lagi dengan bahasa Melayu pada umumnya. Seperti contohnya, jan dekat-dekat lah, itu bahasa Melayu murni. Tetapi ketika sudah tercampur dengan bahasa Bali, dia itu berubah vokal dengan seperti ini, jan dokat-dokat lah. Lebih mengarah ke vokal O. Vokal O dan penegasan kalimat. Jadi terlihat lebih tegas kalimatnya daripada bahasa Melayu murninya. Jadi sudah terlihat 3 bahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu Tanjung Balai ini, yang bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Bali yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu ada bahasa apa lagi, Bang? Yang terakhir itu ada bahasa ibu. Bahasa ibu ini lebih bintiknya ketika kedua orang tuanya salah satunya berasal dari luar. Misalnya ayahnya dari Jawa, ibunya orang Tanjung Balai. Jadi si anak ini menggunakan bahasa, salah satunya juga bahasa ayahnya bahasa Jawa, tapi digunakan itu kepada orang yang mengerti juga, atau setara dengan dia gitu. Satu suku dia dengan dia, satu daerah dengan dia, satu tempat dengan dia. Yang harus berarti bahasa ini digunakan harus pada orang yang saling sesama mengerti lah. Ya, saling memahami supaya komunikasinya berjalan dengan lancar. Selain sistem bahasa yang dimiliki masyarakat Melayu Tanjung Balai ini, bagaimana sih sistem pengetahuan masyarakat Melayu Tanjung Balai? Jadi untuk sistem pengetahuan masyarakat Melayu Tanjung Balai ini ada beberapa. Contohnya pertama itu adalah gobuk. Jadi gobuk ini merupakan metode penyembuhan penyakit yang diderita oleh satu pasien yang dikarenakan oleh roh yang sudah meninggal. Jadi roh yang sudah meninggal ini kayak memasuki atau merasuki tubuh pasien yang terkena penyakit. Jadi penyakitnya itu kayak penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis, namun digunakannya itu metode gobuk ini untuk menghilangkan penyakit tersebut dari tubuh pasien. Atau lebih tepatnya biasanya masyarakat setempat menyebutnya itu seperti puako. Jadi untuk menghilangkan puako ini, ya masyarakat tersebut menggunakan metode gobuk ini untuk menghilangkan penyakit tersebut. Untuk menghilangkan penyakit. Iya, betul sekali. Selain sistem pengetahuan gobuk, ada sistem pengetahuan apa lagi yang ada di masyarakat Melayu Kota Tanjung Balai? Ada kisi-kisi. Jadi kisi-kisi ini merupakan metode penyembuhan yang dilakukan oleh masyarakat kepada masyarakat yang terkena penyakit yang jangka waktu penyakit itu lebih lama lagi. Dengan metodenya itu digunakan dibantu oleh kedokteran, tabib, dan juga obat-obatan tradisional. Yang ketiga itu merupakan sistem pengetahuan menyangkut. Sistem pengetahuan menyangkut merupakan sistem pengetahuan untuk mengembalikan semangat setelah pasca kesembuhan dari penyakit seseorang atau mendapatkan kabar bahagia. Dengan identiknya itu mengangkat satu buah balai dengan mengucapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang berisikan bulut dan berinti bola aren. Selain sistem pengetahuan yang lain, bagaimana sih sistem pengetahuan pernikahan masyarakat Melayu Tanjung Balai? Nah, untuk sistem pengetahuan pernikahan Melayu Tanjung Balai ini, pertama setelah lamaran diterima, maka pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak diperbolehkan bertemu selama 1 minggu. Setelah itu melakukan pertukaran bunga sirih, ketiga melakukan pertukaran tempat sirih, keempat menunaikan atau membayar uang mahar sesuai dengan janji atau perjanjian yang dibungkus oleh kain yang warna-warni. Setelah itu dilakukannya akad di pagi hari, dan sebelum pengantin laki-laki diarah ke pelaminan dijagat oleh pesilat pihak perempuan, yang dimana pihak laki-laki harus menangkan persilatan dari pihak perempuan. Baru pihak pengantin laki-laki baru dapat naik ke pelaminan Ya, perempuan. Itu biasanya adat di biasa. Selain sistem pengetahuan yang lain itu, bagaimana sih sistem pengetahuan makanan khas adat Melayu masyarakat Tanjung Balai ini? Nah, untuk makanan khas sendiri itu banyak. Pertama ada bumbu pedas, ikan teri, ikan asin, gulai lemak, gulai masak, lacat, ubi bubuk, kanyang kopak, kanyang ayam, kanyang pakis, dan semut ikan, dan banyak lain lagi. Itu salah satu. Ubi bubuk juga termasuk makanan khas Melayu Tanjung Balai. Tentu saja sangat diminati oleh banyak masyarakat luas. Nah,
selain dari makanan khas Tanjung Balai, ada juga sistem pengetahuan makan bersama atau lebih tepatnya makan berjambar yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Tanjung Balai itu biasanya ketika ada acara tertentu yang dilakukan oleh satu warga atau satu keluarga mengundang masyarakat lainnya untuk makan bersama di rumah mereka dengan cara berjambar. Biasanya terjadi di desa-desa atau Bagaimana sih sistem pengetahuan kematian masyarakat Melayu Tanjung Balai? Nah, untuk sistem pengetahuan kematian masyarakat Melayu Tanjung Balai itu biasanya setelah meninggal, biasanya keluarga yang ditinggalkan melakukan tahlilan secara berturut-turut selama 3 hari atau atau mengenang 100 hari meninggalnya. Biasanya dilakukan dengan cara berdoa bersama dan bersedekah kepada masyarakat yang datang. Kemudian, bagaimana sih sistem mata pencaharian masyarakat Melayu Tanjung Balai ini? Nah, untuk sistem mata pencaharian Melayu Tanjung Balai ini lebih dominannya itu adalah nelayan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita bisa melihat daerah Tanjung Balai itu dikelilingi atau di banyaknya terdapat bot atau kapal yang merupakan di mana sebagai alat transportasi untuk mata pencaharian masyarakat Melayu Tanjung Balai. Selain itu juga, Tanjung Balai juga merupakan daerah yang dikelilingi oleh air dan lautan dan merupakan daerah pesisir. Dan menurut data yang saya terima dari Pemko, untuk nelayan berjumlah 38%, petani ada 19%, pedagang ada 17%, karyawan swasta ada 8%, karyawan negeri ada 3%, dan untuk mata pencaharian lain-lainnya ada 12%. Jadi bercampur lah Iya. antara mata pencaharian masyarakat Melayu Tanjung Balai, tapi yang Betul utamanya tetap nelayan. Iya, dikarenakan Tanjung Balai merupakan pesisir. Kemudian bagaimana sih sistem religi atau agama yang ada pada masyarakat Melayu Kota Tanjung Balai ini? Nah, kalau untuk pemeluk agama di masyarakat Melayu Tanjung Balai ini, datanya sudah saya terima melalui Pemko itu, penduduk Kota Tanjung Balai sebagian besar adalah beragama Islam. Berjumlah 84,66%, dan yang lainnya itu adalah pemeluk agama Buddha sebanyak 6,30%, Kristen Protestan sebanyak 8,19%, Kristen Katolik ada 0,81%, dan Hindu ada 0,03%, dan lain-lainnya ada 0,01%. Seperti agama Konghucu lah seperti. Iya, seperti Konghucu atau lain-lain sebagainya yang saya sebutkan tadi. Tapi lebih dominan agama Islam. Kemudian bagaimana sih sistem pengetahuan kesenian yang ada pada masyarakat Melayu Tanjung Balai ini? Nah, untuk sistem kesenian masyarakat Melayu Tanjung Balai itu ada beberapa macam. Pertama itu adalah sistem kesenian musik Tanjung Balai si Kota Kerang yang sering terdengar sudah, biasa dilakukan pas ada acara pernikahan. Kedua itu sistem kesenian nasid, itu biasa dilakukan ketika ada acara mengawinkan anak, bayi, atau akikahan anak. Ketiga ada sistem kesenian membuat alat musik seruling bambu. Keempat ada dia sistem kesenian membuat batik, yang dimana melukis pola di atas kain supaya bisa terlihat motif yang cantik. Yang kelima itu adalah sistem bertari, ada 2 macam. Sistem tari persembahan yang biasanya dilakukan untuk menyambut para pejabat besar yang datang ke daerah-daerah Tanjung Balai, dan sistem tari Serambi 12 yang biasanya dilakukan pas ada acara pernikahan. Jadi berbagai macam tari dan berbagai macam seni dan karya yang dibuat di Kota Melayu Tanjung Balai ini ya. Cukup banyak juga. Lumayan banyak. Dan lebih identiknya itu adalah Tanjung Balai si Kota Kerang. Musik lagu lah ya. Musik. Kemudian bagaimana sih ada yang namanya itu sistem peralatan hidup dan teknologi masyarakat Melayu Tanjung Balai itu bagaimana? Jadi untuk sistem peralatan kehidupan masyarakat Melayu Tanjung Balai itu berdasarkan mata pencarian mereka. Jadi kalau misalnya mata pencarian itu nelayan, maka peralatan kehidupannya itu seperti perahu. Namun sudah kebanyakan menggunakan bot atau kapal. Udah lebih besar lah. Ya, lebih besar, lebih tangkapannya juga lebih besar juga. Ada juga petani yang biasanya menggunakan cangkul atau kerbau, sekarang menggunakan traktor lebih kebanyakan supaya kerjanya lebih efisien dan cepat. Ketiga itu ada pedagang. Biasanya dulu pedagang nggak memerlukan tempat
cuma belum membutuhkan tempat pinggir-pinggiran. Iya. Sekarang mereka membutuhkan ruko atau warung atau tempat wadah besar gitu untuk menampung jualan mereka. Jadi mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan Ya, masing-masing. betul sekali. Makin berkembangnya zaman, maka makin dibutuhkan. Kemudian bagaimana sih sistem sosial masyarakat Melayu Kota Tanjung Balai ini? Nah, untuk sistem sosial masyarakat Melayu Tanjung Balai ini ada terbagi dua, pertama bangsawan dan juga masyarakat biasa. Dan seiring berjalannya waktu, Tanjung Balai sekarang dipimpin oleh pemerintahan yang disebut sebagai wali kota. Dan untuk panggilan kekerabatan dalam satu keluarga itu, kalau untuk laki-laki yang lebih tua atau lebih besar dipanggil abah, kalau untuk perempuan yang lebih tua atau lebih besar dipanggil kakak. Dan uniknya lagi, dalam satu keluarga itu urutan anak yang paling besar sampai paling kecil itu ada panggilannya. Dari yang anak pertama sampai terakhir itu pertama Ulong, Pengah, Alang, Uteh, Iyong, Anggah, Anda, Busu, Ucu, dan Ulong kecil. Itulah uniknya. Ada 10 Ya, ada 10 urutan. merupakan itulah sistem kekerabatan masyarakat Melayu Tanjung Balai. Ya, betul sih. Mungkin itu saja yang dapat dikutip melalui kebudayaan masyarakat Melayu Tanjung Balai. Saya Iza Mahendra Marpaung, ucapkan undur diri. Berlayar setujuan, bertambat setangkahan. Salam Tanjung Balai, sampai jumpa di lain waktu.